Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Peristiwa di mana wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan seperti yang kita baca dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36 seringkali disebut sebagai peristiwa transfigurasi atau perubahan bentuk atau perubahan rupa. Terkait peristiwa transfigurasi ini, ada 7 peristiwa penting atau informasi penting yang mesti kita ketahui. Yang pertama, peristiwa ini tidak hanya ditulis dalam Injil Lukas, tetapi juga ada dalam Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 13, dan juga ada dalam Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Dan yang kedua, Rasul Petrus sebagai salah satu saksi mata dari peristiwa transfigurasi ini juga menulis kesaksiannya dalam 2 Petrus bab 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Petrus bersaksi seperti ini. Kami menyaksikan bagaimana ia atau Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Informasi yang ketiga, sahnya sebuah kesaksian pada zaman itu minimal 2 atau 3 orang saksi. Jadi kehadiran Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menyaksikan peristiwa transfigurasi sudah memenuhi syarat minimal sebagai saksi. Bahkan kehadiran 3 Rasul Yesus seolah-olah mewakili umat perjanjian baru. Sementara 2 nabi perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, seolah-olah mewakili umat dari perjanjian lama. Dan yang keempat, dalam catatan 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak disebutkan nama gunung itu di mana Yesus berubah rupa. Tetapi tradisi suci menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Gunung Tabor di Galilea. Dan yang kelima, dalam beberapa peristiwa luar biasa, Yesus selalu mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita tentu ingat kisah Yesus menghidupkan kembali anak Yairus. Khusus dalam Injil Markus bab 5 ayat 37, Yesus justru mengikut sertakan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak hanya itu, dalam Injil Matius bab 26 ayat 37, ketika Yesus merasa sedih dan gelisah di Getsemani, Yesus justru juga mengajak pada saat itu Petrus dan kedua anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu adalah Yohanes dan Yakobus, untuk menemani dia dan berdoa. Terkadang kita bertanya, mengapa harus Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, mereka dianggap sebagai orang lingkaran dalamnya Yesus yang sungguh dipersiapkan oleh Yesus menjadi saksi yang tangguh. Dan yang kedua, Santo Ambrosius dari Milan itu pernah mengatakan seperti ini, karena Petrus menerima kunci kerajaan surga, sementara Yohanes merupakan rasul yang berkomitmen menjaga Bunda Maria, dan Yakobus merupakan rasul pertama yang meninggal sebagai martir. Dan yang ketiga, Santo Thomas Aquinas juga mengatakan karena Yakobus telah menjadi martir pertama dari barisan para rasul Yesus. Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Yesus, dan Petrus sebagai rasul yang sungguh mengasihi Yesus. Dan informasi yang keenam, di puncak Tabor, Allah Tritunggal juga menyatakan dirinya. Allah Bapa hadir dalam rupa kalimat yang mengatakan,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah Roh Kudus juga tampak dalam rupa awan yang menaungi para rasul. Sementara tentang identitas Yesus, Allah Bapa sendiri yang menegaskan kembali identitas Yesus sebagai Putra Allah. Dari kisah ini, tidak ada alasan bagi orang Katolik untuk menolak ajaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, serta ajaran tentang kebenaran Yesus sebagai Putra Allah, sebab Allah sendiri yang mengungkapkan dirinya sebagai Tritunggal Maha Kudus. Dan informasi yang ketujuh atau yang terakhir, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak Tabor. Setelah beberapa hari sebelumnya, Yesus mengatakan secara terus terang bahwa dirinya harus menderita, wafat, dan bangkit. Tentu informasi ini membuat para rasul menjadi sedih. Tetapi melalui peristiwa transfigurasi, para rasul dihibur dan dikuatkan imannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketujuh informasi yang telah kita dengar, baiklah kita merenungkan satu aspek yang paling penting bagi orang Katolik, yaitu aspek mendengarkan Yesus. Setiap kita yang bertelinga tentu dapat mendengar apapun. Kita dapat mendengar para lektor membacakan kitab suci, kita juga dapat mendengarkan imam berkhotbah atau orang tua menasihati kita. Tetapi kita diminta untuk tidak hanya sampai pada titik mendengar, tetapi harus sampai pada tahap mendengarkan. Sebab mendengar hanya melibatkan telinga, tetapi mendengarkan itu melibatkan telinga dan juga hati. Maka dalam bahasa Indonesia, mendengarkan juga berarti memperhatikan. Kita memang memiliki dua telinga untuk dapat mendengar. Tetapi andaikan kedua telinga kita itu dipertemukan atau dipersatukan, maka dia akan membentuk simbol hati. Menjadi murid Kristus berarti memperhatikan apa yang disabdakan Yesus untuk dilaksanakan dalam keseharian hidup. Sebelum kisah transfigurasi, hati Petrus dan hati para rasul yang lain diliputi kesedihan. Sebab hal yang dihadapi Mesias sangat jauh dari pemahaman mereka. Bagi mereka, Mesias itu seorang pemimpin politik yang mampu membebaskan bangsa mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus berkata bahwa Sang Mesias harus ke Yerusalem, bukan untuk mengambil alih kepemimpinan politik, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari penjajahan dosa. Dengan mengalami banyak penderitaan, dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan kembali. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya berhenti di situ. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak Tabor untuk menyaksikan peristiwa transfigurasi diri Yesus. Pengalaman ini memberikan penghiburan dan peneguhan iman bagi ketiga rasul. Hati para murid justru juga mengalami transfigurasi. Dari hati yang diliputi kesedihan menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Tetapi pengalaman yang sungguh memukau ini membuat Petrus jatuh dalam kekeliruan yang kedua, yaitu mau mendirikan 3 kemah. Dia lupa Tabor atau Galilea bukanlah tujuan akhir dari perjalanan Sang Mesias. Tujuan akhir perjalanan bersama Sang Mesias adalah Yerusalem dan di puncak Golgota. Sekali lagi, Allah Bapa meluruskan misi para rasul dalam mengikuti Yesus, yaitu mendengarkan Kristus. Menjadi murid Kristus di zaman ini bukan pertama-tama membangun ini atau membangun itu, bukan juga menunjukkan bakat atau kemampuan kita di hadapan Allah, melainkan menjadi murid Kristus berarti siap mendengarkan Kristus. Kita baca dalam peristiwa di puncak Tabor,
ketika Petrus mengusulkan mendirikan 3 kemah, tiba-tiba awan menaungi mereka dan terdengar suara dari Allah Bapa yang mengatakan, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Pada masa Prapaskah ini, Yesus mengajak Anda dan juga mengajak saya untuk bertobat. Pertobatan hati itulah yang membuat Anda dan saya juga mengalami transfigurasi. Mari kita melakukan transfigurasi hati untuk menyambut sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.